Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat datang di Aflah Zaman Channel. Salat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Namun lebih dari itu, sebetulnya salat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman, karena salat merupakan tiang agama. Bahkan salat juga dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sayangnya banyak orang yang mengerjakan salat namun masih tetap melakukan perbuatan maksiat. Orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya salat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari salat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia atau umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya salat padahal mereka sebenarnya tidak salat. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, apa saja tanda-tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah? Begitu pentingnya kedudukan salat dalam syariat Islam, sehingga salat menjadi kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seorang muslim mengakui kebenaran atas keberadaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami maknanya. Sekurang-kurangnya ia akan merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Inilah 5 tanda salat kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar tetap konsisten menebar syiar Islam dan berbagi ilmu yang bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaran Allah. Salat yang diterima ialah salat yang dilakukan dengan penuh tawadu karena kebesaran dan keagungan Allah. Ini tampak pada kekhusyuan seluruh jiwa raga orang yang salat. Ia merasa bahwa ia berdiri di hadapan Allah yang menguasai alam semesta. Diletakkannya dahinya di atas tanah dengan hati bergetar karena ia tahu bahwa ia bersimpuh di muka Rabbul Alamin yang menghidupkan dan mematikan dia. Pada suatu hari, orang melihat Imam Ali Zainal Abidin sedang berwudu dan wajahnya berubah menjadi wajah yang pucat pasi. Tubuhnya gemetar ketika ditanya, "Wahai Imam, apa yang terjadi?" Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Engkau tidak mengetahui di hadapan siapa sebentar lagi aku berdiri." Ketika berwudu, Imam Ali Zainal Abidin menyadari sebentar lagi beliau akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Karena itu, pada waktu wudunya saja, beliau sudah gemetaran, sudah ketakutan karena sebentar lagi menghadap Allah. Tidak menyombongkan diri kepada makhluk. Tawaduknya dalam salat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain karena ia tahu bahwa hartanya hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi.
Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja. Tidak masuk ke dalam golongan yang diterima sholatnya kalau ia bertingkah laku sombong dan takabur terhadap sesamanya. Tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat, kecil atau besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin pernah kita berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua. Mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Sebelum sholat, kenanglah kembali segala kesalahan yang sempat kita ingat. Berintihlah di hadapan Allah dan ucapkanlah Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Setelah sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan. Sholat yang diterima ialah sholat yang mengubah perilaku orang, yang menyebabkan menjauhi kejelekan dan dosa. Di dalam sebuah hadis melalui riwayat Imran dan Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka tiada lain ia semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah. Tanda selanjutnya orang yang sholat diterima Allah adalah banyak berzikir. Dalam Al-Quran, kita selain diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh, kita diperintahkan juga untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Hal ini difirmankan Allah yang artinya, Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Pada suatu majelis saja, sahabat menemukan Rasulullah membaca istighfar 100 kali. Imam Bukhari memulai kumpulan hadisnya dengan innamal a'malu binniyat dan mengakhirinya dengan hadis, ada dua kalimah yang dicintai Allah Ar-Rahman yang ringan dalam lisan tetapi berat dalam timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dengan itu Imam Bukhari seakan-akan menginginkan kita bahwa setelah sholat kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah tentramlah hati." Menyayangi orang miskin. Tanda yang lain dari orang yang sholatnya diterima adalah suka berderma dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar atau memberikan pakaian pada orang yang tak punya. Dia menyayangi orang yang terkena musibah dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Sholat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suaminya,
dan orang yang menderita. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari tidak diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat At-Tabrani.